Ya, berjumpa lagi bersama saya Pak Yesa di kelas 12 ini ya. Nah, kelas 12 ini kita akan bahas banyak tentang musik barat dan kontemporer. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari musik barat dulu. Musik barat sendiri dibagi menjadi 8 periode, dan hari ini kita akan belajar dulu satu periode, yaitu musik kuno. Musik kuno pertama kali lahir pada periode di antara 476 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Nah, musik kuno sendiri dikembangkan di wilayah Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Cina, Yunani, dan Roma. Nah, ya, di daerah-daerah itu musik kuno itu dikembangkan. Nah, musik kuno sendiri itu sebenarnya banyak digunakan untuk pemujaan, untuk ibadah, ataupun untuk upacara kenegaraan gitu ya, upacara satu wilayah gitu. Nah, ada dua hal penting pada musik kuno ini yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama adalah musik kuno itu mengenal namanya tuning system. Tuning system itu adalah sistem pelarasan yang berupa skala atau bentuk nada, dan itu nantinya akan menjadi tangga nada yang kita kenal sekarang ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tapi zaman dulu masih mengenalnya dengan istilah tuning system. Oke, yang kedua, pada zaman musik kuno juga ditemukan juga namanya notasi dalam bentuk simbol, atau masih dalam berbagai bentuk jenis yang aneh-aneh gitu ya. Dan sebenarnya simbol itu akan nantinya menjadi yang kita kenal itu notasi balok, dari not utuh sampai not 1/16 atau 1/32 yang kita pelajari sama-sama. Nah, dalam musik kuno ini juga ada dua alat musik yang terkenal, yaitu lira atau kitara itu sama, dan juga aulos. Oke, kita akan bahas itu sama-sama. Nah, yang pertama, lira atau kitara. Lira atau kitara ini merupakan alat musik petik yang memiliki senar itu 5-7, dan alat musik ini digunakan untuk mengiringi ibadah ataupun mengiringi sebuah konser solo ataupun mengiringi puisi. Nah, gitu. Nah, sedangkan aulos adalah alat musik tiup yang terbuat dari kayu, terdiri dari 2 pipa. Nah, dan masing-masing pipanya itu mempunyai reed. Reed itu alat untuk meniupnya ya, dan lubang jari seperti suling, seperti itu. Nah, dari musik kuno ini, sebelum kita membahas tentang cirinya musik kuno, kita akan membahas dulu tentang gaya zaman dulu orang bermain musik ataupun menciptakan musik pada musik kuno. Oke, kita akan pelajari dulu sama-sama. Nah, gaya yang pertama adalah gaya silabik. Gaya silabik adalah penggunaan satu nada dalam satu suku kata. Nah, jadi penggunaan satu nada dalam satu suku kata. Contoh, saya berarti pakai satu nada. Satu kata lagi, kamu pakai satu nada lagi, seperti itu ya. Yang kedua adalah gaya neumatik, yaitu gaya musik yang menggunakan 2-4 nada dalam satu suku kata. Nah, jadi dalam satu suku kata saya itu dipakai 2-4 nada. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail tentang ini. Dan yang terakhir adalah gaya melismatik. Gaya melismatik, nah, ini adalah penggunaan 10-20 nada dalam satu suku kata. Nah, berarti panjang sekali ya. Dalam satu kata bisa 10-20 nada gitu. Itu adalah gaya di musik kuno. Ada silabik, neumatik, dan melismatik. Oke, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri musik kuno. Ada 4 poin di sini ciri-ciri ya, ada 4 poin di sini ciri-ciri musik kuno. Kita akan bahas yang pertama, ciri musik kuno. Nah, musik kuno kebanyakan menggunakan gaya
silabis yang seperti tadi ya, silabik tadi ya. Yang pertama satu suku kata dengan satu nada. Yang kedua, pada jenis musik kuno ini sering sekali menyatu dengan puisi, tari, serta bentuk-bentuk religius. Jadi musiknya digunakan untuk tadi seperti yang Pak Isa ceritakan di awal, untuk pengiring tari, pemujaan, untuk ibadah ya, dan untuk pengiring puisi. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, musik ini mempunyai gaya melismatik. Nah, yang terakhir menggunakan tuning system, atau orang menyebutnya modus. Seperti yang tadi di awal, dia masih menggunakan modus, belum menggunakan tangga nada. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Nah, di musik kuno ini ditemukan juga oleh pakar-pakar ahli ya, termasuk dalam ahli musik, yaitu tentang teori-teorinya. Kita akan bahas sedikit tentang teori musik kuno. Oke, teori yang pertama adalah teori harmonics yang dicetuskan oleh Aristoxenus pada tahun 330 sebelum Masehi. Nah, ini dia menjelaskan tentang akord yang berjumlah 4 nada, yaitu nada tertinggi sampai nada yang terendah, atau disebut quart, akord quart atau akord tetra, itu ya 4 ya. Dia menemukan teori harmonik dengan tetra, 4 nada. Dan yang kedua adalah teori etos. Nah, teori etos sendiri ini ditemukan oleh Plato dan Aristoteles. Nah, pengertian etos sendiri adalah sifat moral atau efek yang dihasilkan oleh musik. Jadi sifat apa yang dihasilkan oleh musik yang kita dengar atau musik yang kita mainkan, dan itu diteorikan oleh Aristoteles sama Plato yang disebut etos. Nah, itu tadi adalah teori-teorinya, dan sekarang kita akan belajar sedikit tentang warisannya yang ditinggalkan dari musik kuno yang bisa kita pakai sampai hari ini. Ada 6 poin. Nah, nanti bisa mungkin saya kasih file lebih detail lagi. Ini kan saya bacakan dulu saja. Yang pertama, ide dan melodi yang terkait dengan teks. Jadi ditemukannya ide musikal ya, ide melodi yang digabungkan dengan teks, khususnya dari segi irama dan ketukannya. Itu. Nomor kedua, tradisi penyajian musik berdasarkan improvisasi. Nah, yang ketiga, ditemukannya banyak sekali tentang filsafat tentang musik. Nah, itu nanti filsafatnya apa aja nanti saya akan bagikan. Yang keempat, ditemukannya teori akustik yang dihasilkan secara ilmiah. Jadi akustik ruangan untuk musik itu ditemukannya secara ilmiah. Jadi tidak sadar, oh ini enak untuk ibadah, oh ini enak untuk konser, oh ini enak untuk pertunjukan puisi atau sebagainya. Itu ditemukan pada musik kuno. Yang kelima, sistem untuk membentuk tangga nada yang berdasarkan tetrakord tadi, yang 4 tadi ya, tetrakord teori tadi, teori harmonik. Dan yang keenam adalah terminologi musikal. Oke, sekian dan terima kasih.